Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas kembali mengenai materi yang sudah sempat kita bahas minggu lalu, yaitu mengenai materi fluida statis. Pada materi fluida statis, yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari fluida statis itu sendiri, di mana fluida statis terdiri dari dua kata, ada kata fluida dan ada kata statis. Fluida itu mengandung makna zat yang dapat mengalir, sedangkan statis mengandung makna diam atau tidak bergerak. Sehingga fluida statis adalah cabang ilmu sains yang mempelajari tentang fluida atau zat yang dapat bergerak. Dalam hal ini adalah zat cair dan zat gas, namun dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air di dalam botol atau air di dalam gelas. Intinya ada fluida, namun dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Konsep fluida statis ini sangat erat kaitannya dengan konsep massa jenis dan tekanan. Yang pertama, saya akan bahas tentang massa jenis terlebih dahulu. Massa jenis ini kita lambangkan dengan rho, di mana artinya adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume. Jadi, ketika ada benda yang memiliki massa dan volume, itu artinya memiliki massa jenis. Rumusnya sendiri kita bisa gunakan rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Kemudian yang berikutnya ada konsep tekanan. Tekanan ini dilambangkan dengan P. Tekanan dibedakan menjadi dua. Ada tekanan pada ruang tertutup, ada tekanan hidrostatis. Tekanan pada ruang tertutup merupakan tekanan zat cair pada luasan tertentu. Persamaannya adalah P sama dengan F dibagi A, gaya per luasan. Sedangkan tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Hidro artinya air ya, berarti tekanan zat cair. Rumusnya yang bisa kita gunakan adalah P sama dengan rho dikali G dikali H, atau tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas hukum-hukum fluida statis. Dalam hal ini, kita akan bahas ada 3 hukum fluida statis. Yang pertama adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini merupakan tekanan fluida pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Konsep dari hukum Pascal ini sangat erat kaitannya dengan tekanan pada ruang tertutup. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki gaya, jadi dari pipa ini adalah dongkrak hidrolik ya, dongkrak hidrolik yang memiliki dua penampang, ada penampang yang lebih kecil, ada penampang yang lebih besar. Kemudian dongkraknya ini ditutup, jadi nggak ada celah untuk fluida yang ada di dalam sini keluar. Jadi ketika kita memberikan tekanan pada F1, maka akan terjadi tekanannya akan diteruskan ke segala arah sampai ke F2. Sehingga pada F2 mobil itu dapat terangkat. Jadi tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup ini diteruskan ke segala arah. Dari F1 ditekan sampai gaya F2 menyebabkan mobil terangkat. Persamaannya sendiri adalah mirip dengan persamaan tekanan pada ruang tertutup. Karena di sini ada dua buah tekanan, berarti P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, yang kedua ada hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis ini menyatakan bahwa setiap titik pada kedalaman yang sama itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, contohnya kita pakai pipa U ya. Misalkan dari sini kan kita bisa ngelihat bahwa ada dua jenis
cairan ya. Ada cairan yang berwarna biru, ada cairan yang berwarna kuning. Namun, jika kita tentukan tekanan hidrostatisnya di titik sebelah sini dan di titik sebelah sini, artinya dia kedalamannya sama, itu berarti tekanan hidrostatisnya sama. Karena ada dua buah massa jenis sama dua buah kedalaman, kita gunakan persamaan P1 sama dengan P2. Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho2 dikali G dikali H2. Karena besar gravitasi itu sama, kita coret aja gravitasinya, sehingga kita peroleh persamaan Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Yang ketiga adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa berat zat cairan yang dipindahkan itu sama dengan berat benda. Artinya ketika kita akan berenang, pada awalnya air di kolam renang kan full dia. Kemudian setelah kita masuk ke dalam air, pasti ada air yang muncrat ya, atau ada air yang keluar. Jadi berat zat cair yang tumpah atau yang muncrat itu sama dengan berat orang yang masuk ke dalam kolam atau ke dalam air. Hukum Archimedes ini sangat erat kaitannya dengan konsep mengapung, melayang, sama tenggelam. Nah, di sini cuma berhubungan semuanya dengan massa jenis. Kalau dia ngapung, berarti rho dari bendanya itu lebih kecil daripada rho zat cair. Kalau melayang, dia rho-nya besarnya sama antara kedua benda sama zat cair. Terus kalau dia tenggelam, berarti rho bendanya lebih besar dari rho zat cair. Rumusnya pun ada dua, kita gunakan FA sama dengan WU dikurangi WF, atau boleh dipakai FA sama dengan Rho dikali G dikali VBT. FA-nya sendiri adalah gaya angkat, WU adalah berat benda ketika belum masuk ke air, WF adalah berat benda ketika sudah masuk ke dalam air, kemudian Rho adalah massa jenis air, G adalah gravitasi, sedangkan VBT adalah volume benda tercelup. Jadi volume benda yang masuk ke dalam air. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah mengenai dongkrak hidrolik. Nah, dari gambar kita bisa lihat dulu. Ada dua buah penampang. Ada penampang A, ada penampang B. Penampang A adalah penampang yang lebih kecil, penampang B adalah penampang yang lebih besar. Terdapat gaya FB untuk mengangkat mobil sebesar 1080. Oke, soalnya dongkrak mobil memiliki dua penampang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Kedua penampang memiliki jari-jari 20 cm dan 60 cm. Gaya yang harus dikerjakan pada penampang kecil adalah. Nah, ini kalian perlu buat diketahui sama ditanya dulu. Yang diketahui ada FB sama dengan 1080 Newton. Kemudian ada RA 20 cm. Ingat kalian ubah ke meter, tinggal dibagi 100 jadi 0,2. Ada RB 60 cm diubah ke meter juga, tinggal dibagi 100 jadi 0,6 meter. Yang ditanya adalah gaya yang harus dikerjakan pada penampang kecil. Penampang kecilnya kan A, jadi FA yang ditanya. Rumus yang kita pakai adalah rumus dari hukum Pascal, P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena di sini kita menggunakan nama penampang A sama penampang B, jadi gunakan FA per AA sama dengan FB per AB. Kemudian kalian perhatikan lagi soalnya. Nah, di sini kan nggak ada luas ya, yang diketahui hanya jari-jari. Jadi kita perlu cari luas dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Pakai rumus PR kuadrat. Nah, karena ada dua buah luasan, berarti kalian perlu cari luasan A sama luasan B. Untuk luasan A, berarti kalian pakai rumus AA sama dengan PRA kuadrat. Nah, Pi-nya nggak usah diganti dengan 3,14 atau 22 per 7. Cukup yang kalian ganti adalah bagian RA-nya saja dengan 0,2 kuadrat, sehingga AA sama dengan 0,04 PM kuadrat. Yang luasan B juga kayak gitu, PRB kuadrat.
P-nya nggak usah diganti, yang bagian RB-nya saya diganti dengan 0,6 kuadrat, sehingga AB sama dengan 0,36 Pi kuadrat. Setelah itu baru kalian masuk ke rumus hukum Pascal. FA dibagi AA sama dengan FB dibagi AB. FA yang ditanya, AA-nya kalian gunakan 0,04 Pi, FB-nya gunakan 1080, AB-nya gunakan 0,36 Pi. Baru kemudian kalian kali silang. FA dikali 0,36 Pi sama dengan 0,04 Pi dikali 1080. Nah, bagian kiri dan kanan untuk Pi-nya bisa kalian coret, sehingga 0,36 FA sama dengan 43,2. FA sama dengan 43,2 dibagi 0,36 sama dengan 120 Newton. Jadi, gaya yang harus dikerjakan pada penampak kecil adalah 120 Newton. Oke, baik, demikian mengenai materi kita kali ini mengenai fluida statis. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.